Sore. Pertama tahu Arcade Living itu dari Instagram. Terus abis itu pas aku scroll, memang lagi pengen kayak merubah suasana yang ada di rumah. Ya. Terus abis itu lihat-lihat di Instagram, terus kok ada temen aku nih yang nge-like. Tanyalah dia, kamu pakai Arcade Living ya? Iya, di beberapa bagian dari rumahku menggunakan jasa interior Arcade Living. Tanya-tanya segala macam, gimana ini segala macam. Enggak kok, bagus kok, kualitas bahannya juga oke, terus informatif, terus juga komunikatif ya, maksudnya karena kan kalau misalkan ingin membuat sesuatu yang memang hunian menjadi sesuatu yang intim tuh rasanya kita harus berkomunikasi dengan orang yang tepat gitu. Karena ide-ide kita ditampung, ternyata memang harus ada yang magerin gitu, ternyata ada beberapa hal yang ternyata di sini ini nggak bisa nih, ini yang di sini oke, kadang akhirnya kita jadi tahu dan teredukasi juga, itu yang pentingnya. Dan akhirnya kita memilih Arcade Living. Ya pasti bukan pertama, pasti bukan kedua, yang lumayan sering lah. Dan begitu ngulang kita sudah tahu kenapa kalau kita pakai jasa yang sudah pernah kita lakuin berarti ada kepuasan di situ. Karena buat kita marketing yang bagus itu dari mulut ke mulut gitu. Dan kita ngerasain sendiri bahwa impact-nya seperti apa untuk hunian kita. Dari yang pertama, awal kali ceritanya gara-gara dapur. Biasa perempuan itu kan, aku ngerasa rumah ini tuh butuh sentuhan buat aku pribadi tuh kayak dapur tuh menjadi salah satu healingnya aku gitu. Nah terus akhirnya membuat dapur senyaman mungkin. Dari yang sebelum kenal Arcade tuh udah nyobain tuh beberapa jasa interior design, terus pas lagi diaplikasiin ke rumah tuh kok kayak, aduh aku nggak puas ya. Terus akhirnya ya itu aku mencoba-coba untuk diskusi sama Panda, sama suamiku untuk boleh nggak kalau misalnya aku rombak lagi. Terus akhirnya ketemu si Arcade, komunikasi dengan desainernya, terus juga dikasih tahu solusinya seperti apa, karena waktu itu sempat ada kesalahan dari yang sebelumnya tuh, apa sih namanya tuh, pembuangan air ya? Masalah sistem pembuangan air lah gitu. Jadi itu yang kita nggak concern waktu pas lagi sebelum dengan Arcade. Jadi hanya dilihat bagian visualnya aja, tapi tidak detail gitu sampai ke dalam. Nah ini pas lagi ketemu sama Arcade dijelasin, diedukasi lah, minimal kita dapat satu SKS ya buat teredukasi lah maksudnya. Jadi pas udah dikasih lihat hasilnya, desainnya seperti apa, secara gambar 3D-nya aku suka. Pas ngelihat hasilnya juga ternyata malah lebih bagus dari yang ada di gambar, dan buat aku nyaman banget. Itu dapur yang pertama. Karena aku nyaman, akhirnya aku mau ngasih hadiah tuh buat mama ya. Karena kebetulan kan mamaku dapurnya juga sempat ada trouble dan segala macam. Ya udah dikasih, mamaku happy banget. Dan ini ibunya sudah senang, giliran anak-anaknya. Anak-anaknya minta kamarnya minta dirubah menjadi suasana yang lebih menyenangkan dan lebih nyaman. Kita jadi tahu bahwa segitu pentingnya sebuah komunikasi untuk mendesain rumah ya, apalagi tentang desain interior rumah. Itu komunikasi itu penting banget. Sudah pastilah, apalagi kalau rumah tangga itu pasti tahu kita pengennya ini, kita pengennya itu, pengen banyak hal, pengen ini segala macam. Nah itu pentingnya teredukasi bahwa mas seperti ini, mas ini kayaknya lebih cocok di sini. Gimana kalau idenya digabungkan? Gimana kalau ternyata input ini sama ini bagusnya di sini? Nah itu yang akhirnya kita ngerti bahwa senengnya adalah kita nggak celing langsung jadi gitu. Itu yang bikin kita bicara tentang kepuasan itu karena kita ikut terlibat di situ. Kalau Arcade tuh detail banget gitu, dari pemasangannya, terus juga kan ada beberapa, kita pernah beberapa kali menggunakan jasa desain interior juga yang memang pemasangannya jadi cepat, tapi ada aja gitu yang entah ada yang potel ya siapa namanya, ya, copot atau engselnya nggak pas, nggak sesuai gitu lah, maksudnya itu nggak enak banget gitu kan. Terus nah Arcade tuh butuh term yang memang kayak satu hari ini kita bawa sipilnya dulu ya, sipilnya selesai, terus habis itu baru nanti kita pemasangan pelan-pelan apa segala macam. Nah itu menurutku justru malah kedetailan itu tuh menjadi sesuatu hal yang memang nilai plus buat kita gitu. Karena misalnya nih ada pas udah selesai, hampir selesai tuh kayak kemarin nih contoh,
ada beberapa titik di tangganya anak-anak tuh ada yang masih bunyi tuh, itu tuh bener-bener mereka tuh mengeksekusinya tuh langsung di hari itu karena spend time-nya banyak, waktunya banyak, waktu kosongnya si tukangnya itu setelah selesai tuh dia nanya apa yang kurang mbak gitu. Jadi kita cek tuh, ngik ada ngik mas ini mas, sama dia dibenerin langsung segala macam. Jadi bener-bener betul dan pengen pasti memuaskan kita sebagai konsumen. Apa harus pakai Arcade Living? Menurut saya yang paling penting nomor satu adalah amanah. Kalau sudah amanah itu adalah basic banget ya. Amanah itu basic karena PR banget di ibu kota ini cari vendor, cari apa yang amanah, yang jujur, yang pasti diada-adain, dikibulin dan segala macam, banyak cerita lah pasti gitu. Nah itu yang bikin kita itu nggak jadi gimana ya. Tapi begitu kalau pakai Arcade sangat bertanggung jawab, sangat amanah gitu. Kita akan pikir 2-3 kali untuk pakai yang mana sih, yang akan kita akan kembali lagi. Nah, jadi nomor satu adalah amanah, komunikasi, dan hasil yang bagus. Terima kasih Arcade Living. Kamu jangan diem aja apa sih? Mau yang ditambah. Aku nunggu loh. Ya, ini kok. Aku tuh, sebentar. Aku tiba-tiba mati. Dia nyanyi-nyanyi itu. Enggak kan. Terus tiba-tiba mau masuk. Oh enggak. Enggak. Kalau aku enggak. Wah. Emang kita rumah tangga sih nggak ngeband ya. Kalau ngeband tuh agak cover-mengcover. Ulang. Oke, yuk. Canda beda kayak candaan. Tenang ya mas ya. Seberat apa tuh masalah? Gak usah ditimbang mas, gak laku soalnya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 gitu.